Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Senin pekan ketiga dalam masa Prapaskah 21 Maret 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Inosensia CIJ dari Paroki Santo Albertus de Trapani, Blimbing, Malang. Selamat mendengarkan. Para pendengar sikat yang dikasihi Tuhan, seorang nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mengungkapkan kasih-Nya. Nabi diutus untuk memberikan tanda, yaitu berupa mujizat, nubuat, nasihat, peringatan, dan seruan untuk bertobat. Seorang nabi dapat melakukan semua tanda-tanda tersebut karena mendapatkan kuasa dari Allah. Mengapa Yesus berkata bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya? Hal ini karena banyak orang melihat hanya berdasarkan latar belakang orang tersebut, bukan pada hal-hal yang diperbuatnya. Seringkali penampilan seseorang menjadi tolak ukur untuk menilai pribadi seseorang. Namun tidak jarang pula kita terkecoh oleh penampilan luar yang belum tentu benar keberadaannya. Sebaliknya, orang yang berpenampilan ramah dan sopan dianggap orang baik, tetapi ternyata adalah seorang penipu dan berkedok. Pada zaman Yesus, orang Nazaret hanya melihat bahwa Yesus adalah anak Yusuf, seorang tukang kayu biasa. Bahkan saudara-saudaranya pun hanya orang biasa dan ada di lingkungan mereka juga. Mana mungkin Yesus mempunyai kemampuan yang luar biasa. Karena itu mereka menolak Yesus sebagai nabi. Gambaran-gambaran yang salah ini juga
mempengaruhi hidup kita, sehingga seringkali kita kehilangan saat-saat berharga yang mampu membawa kita pada pengenalan dan pengalaman hidup melalui perjumpaan dengan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Lukas bab 4 ayat 24. Yesus sang nabi yang mengajarkan segala kebenaran hidup melalui firman-Nya, yang seringkali tidak kita yakini, membuat kita mudah mengabaikan dan menolaknya. Namun Allah telah memilih Yesus untuk mengungkapkan kasih-Nya. Kita pun telah dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah melalui pembaptisan. Berarti kita pun mendapat kuasa dari Allah untuk menjadi alat-Nya dan mengungkapkan kasih Allah kepada sesama. Dengan menjawab panggilan Allah, berarti kita mau dan bersedia untuk menyerahkan hidup kita ke dalam kuasa Allah. Kita berikan Allah tempat dan mengambil peran dalam hidup kita. Penawaran kesembuhan oleh Tuhan bersifat umum. Siapa saja yang mau menerima kasih dan kebaikan-Nya akan diselamatkan. Naaman contoh paling nyata bahwa belas kasih Tuhan bukan hanya diperuntukkan bagi orang Israel saja, melainkan bagi siapa saja yang mau menerima Allah sebagai penyelamat dan berusaha berjalan pada jalan-Nya. Sebagai orang beriman, kita sering kurang percaya kepada Tuhan karena merasa sudah biasa, sudah rutin, atau bahkan merasa hambar dengan aktivitas rohani yang begitu-begitu saja. Jika demikian, kita sama saja dengan orang-orang Yahudi di kampung asal Yesus yang menolaknya. Meskipun kita terhitung dalam orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, tetapi dalam keseharian, kita bisa saja hidup jauh dari apa yang diharapkan Tuhan. Sesuatu yang baik dikatakan Yesus untuk mengingatkan kita selalu berpegang teguh pada janji keselamatannya. Jangan ragu, apalagi berhenti berjuang bersama Dia. Bertekunlah dalam doa agar keajaiban Tuhan kita alami ketika semua usaha manusiawi nampak sia-sia. Karena itu, mulailah mengenal Dia dan menerima kehadiran-Nya. Semoga Tuhan berkati.